Ya, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B, negara memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sepanjang mereka masih ada. Dan itu pasal itu sangat penting dalam keanekaragaman bangsa ini, bahwa bangsa ini sangat beragam, suku bangsa, agama. Apalagi kami di Papua. Papua hampir 500 sampai 700 bahasa. Dan semua ini penting untuk dilestarikan, dikaji, dan itu menjadi kekuatan untuk pembangunan. Niat pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memberdayakan masyarakat melalui kelembagaan pemerintah adat di tingkat kampung adalah sebuah upaya untuk merawat kembali nilai-nilai luhur Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ika bangsa Indonesia yang dimiliki berabad-abad lamanya. Sejumlah kesalahan terjadi di masa lalu dalam sistem dan tata pemerintahan formal di tingkat kampung di seantero tanah Papua. Di Kabupaten Jayapura, tindakan tersebut telah mengabaikan eksistensi kepemimpinan lokal masyarakat adat di kampung-kampung. Mulai dari pemerintahan Belanda dengan sistem Korano, hingga Indonesia dengan sistem desanya. Tak hanya itu, elit penguasa ikut mengklaim kawasan-kawasan tertentu untuk perkebunan skala besar dan ikut mengeksplorasi sumber daya alam milik masyarakat adat. Pemerintah pusat secara sepihak mendatangkan transmigrasi di atas lahan milik masyarakat adat, dan mengorbankan tanah, serta potensi hutan, warisan anak cucu, pasca integrasi. Situasi tersebut telah menimbulkan dampak buruk pada kelembagaan keondoafian di kampung-kampung, dan masyarakat adat menuai krisis identitas, krisis moral, krisis mental, dan menuju kepada degradasi sosial. Masyarakat adat hilang kepercayaan terhadap negara, dan menaruh curiga dalam berbagai kebijakan pembangunan yang turun. Karena itu, Bupati Jayapura berpandang, pemerintah belum terlambat untuk melakukan upaya-upaya berbaikan yang fundamental bagi masyarakat adat dalam ruang lingkupnya. Pemerintah belum terlambat untuk mendapat kembali kepercayaannya yang mulai luntur terhadap masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten Jayapura, melalui kepemimpinan Bupati Matius Awaitau, sudah berkomitmen dalam visinya, untuk memproteksi masyarakat adat melalui kelembagaan pemerintah adat di kampung. Berinisiatif memberi pengakuan dan perlindungan, terhadap masyarakat adat di wilayahnya. Menerima usulan 36 kampung, berubah status jadi kampung adat. Menambah satu bidang, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung DPMPK. Membentuk tim gugus tugas masyarakat adat GTMA, untuk membantu pemerintah daerah, melakukan kajian dan mempersiapkan dokumen kampung, yang berubah status, jadi kampung adat. Para aktivis kebudayaan, ikut mendirikan sekolah adat, untuk mendapat kembali identitas diri yang luntur. Menata kembali nilai hidup, dan berbagai aset budaya yang terhempas. Kebijakan tersebut adalah sebuah upaya untuk menaruh harapan pasti terhadap masyarakat adat, serta sebuah upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah. Tahun 2015, pemerintah sudah memberikan pengakuan atas pembentukan kampung-kampung adat di 4 wilayah adat oleh masyarakat adat setempat. Semua prosesi, baik prosesi pengakuan maupun pengukuhan kepala pemerintah kampung, itu semua dilakukan oleh sistem keondoafian yang ada di Kabupaten Jayapura. Pemerintah hadir untuk menyaksikan dan memberikan pengakuan sesuai dengan fakta integritas dan usulan dari masyarakat adat setempat. Jadi struktur kepemimpinan di masyarakat adat itu sudah ada sebelum pemerintahan itu ada.
Nah, sampai dengan tahun 1961 ketika Papua integrasi ke Indonesia, dan tahun 1979 setelah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan, itu Papua disamakan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia, bahwa di tingkat kampung bukan lagi dipimpin oleh Ondofolo atau Ondoafi, tetapi akan diperintah oleh seorang pemimpin pemerintah yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, yaitu seorang kepala desa. Nah, sejak itu sistem kepemimpinan di tingkat adat, di tingkat kampung itu sudah tidak berdaya lagi. Kampung adat adalah harga diriku, harga diri kami yang sudah hilang. Ini dikembalikan, ya. Kasihan Ondoafi segala macam, Iram Tekadu, tidak ada arti. Korano yang berkuasa, dia kasihan, tidak bisa kembali ke kampung adat. Dan Ondoafi, engkau adalah kepala pemerintah adat. Ya, kami merasa senang, ya. Saya biasa bicara, kami sudah ada sebelum negara ada, kami ada di dalam negara. Kami sudah ada sebelum gereja ada, kami ada di dalam gereja. Tapi untuk selama-lamanya dengan kampung adat. Jadi persoalannya adalah persoalan adaptasi dalam bentuk kerjasama. Dari dulu sudah disosialisasikan 3 tungku. Nah, 3 tungku itu adalah kepemimpinan antara 3 personal ini. Tetapi sebenarnya yang punya kendali paling tinggi itu adalah adat. Karena adat itu dia adalah pemilik leluhur terhadap seluruh kehidupan yang ada di situ. Sementara yang lain ini adalah tambahan-tambahan dalam rangka memasukkan program-program pengembangan dan pembangunan yang lain. Seperti agama dalam rangka mengembangkan pemahaman iman, pengembangan iman. Sementara dari sisi pemerintahan dalam rangka menjaga tata kependudukan dan juga menjaga aturan-aturan pemerintah supaya berlaku dalam masyarakat dan sebagainya. Tetapi mengembalikan jati diri selama ini hanya kepala kampung atau kepala desa yang pasang Garuda itu yang menjadi yang tertinggi. Tetapi dengan mengembalikan ini, rasa bahwa adat itu yang tadi yang dari dunia jadi, bahwa yang selama orang tua jalani, apa yang Matius punya visi misi terjawab, itu menurut saya bahwa ini yang sebenarnya. Kepala kampung yang ditunjuk oleh Ondoafi itu, dia akan tahu diri. Dia akan takut kepada adat. Entah dia mau lanjutkan atau dia putus di tengah jalan itu. Terletak di Ondoafi itu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi dengan adanya ini, masyarakat adat bisa dengar Ondoafinya. Dengan adanya ini, kepala kampung dan aparatnya bisa hormat Ondoafinya yang tadinya hilang sama sekali. Mereka sampaikan dengan jujur dari semua daerah wilayah di Papua, dari semua kabupaten kota, dari kedua provinsi, hanya Kabupaten Jayapura yang sempat menangkap, hanya Kabupaten Jayapura yang sempat memahami makna arti sebenarnya di balik Undang-Undang Nomor 6 2014 ini dan dapat bertindak untuk melaksanakan dengan menggerakkan masyarakat untuk membentuk kampung-kampung adat. Dalam rangka itu, saya katakan dari tadi sampai sekarang dan seterusnya, Koyan Habib Muhammad ada penuh sukacita di lubuk hati yang paling dalam dari seluruh masyarakat di Besar. Kalau Papua ini adalah peluang yang luar biasa untuk secepatnya dilakukan proses-proses untuk pengakuan komunitas adat yang ada di kabupaten di mana saudara-saudara memimpinnya. Demikian, maka kalau tanah ini sudah ada pengakuan daripada negara, maka apapun yang mau dibangun di tanah ini dengan siapapun, semua kita tokoh-tokoh masyarakat adat, kita ada posisi di mana kita bisa berbicara dengan damai untuk kepentingan kemajuan tanah ini. Papua yang bermartabat, kalau masyarakat adat
berdiri di depan dengan kapasitas yang memadai, mereka akan melakukan percepatan-percepatan pembangunan untuk Papua yang lebih baik. Saya percaya Tuhan menempatkan adat istiadat ini di tanah Papua punya maksud yang mulia. Karena itu kewajiban kita bagaimana melestarikan, tetapi bagaimana mengembangkan menjadi sesuatu yang memberi manfaat untuk banyak orang. Adat istiadat bukan sesuatu yang statis. Kebudayaan tidak pernah statis. Kebudayaan adalah selalu dinamis, disesuaikan dengan kemajuan zaman. Karena itu, mari kita benahi, kita buat catatan-catatan penting untuk perjalanan kebudayaan di Papua, supaya dia bisa lebih jaya dan menjadi tuan di tanah sendiri dan dihargai oleh semua bangsa di dunia.